semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, bernyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi, kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama ya. Teens Online Service bisa diakses di setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Hattrick Worship Night Special Paskah Sabtu tanggal 26 April jam 6 di Alpha Omega Church, Tugu Kupang Timur. Ajak teman sebanyak-banyaknya, biar kita diberkati bersama-sama. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Momen Paskah adalah momen yang sangat penting buat setiap kehidupan kita, di mana Yesus menebus segala dosa-dosa kita dan membebaskan kita semua dari kuasa maut. Oleh karena itu, di tahun ini kita ingin memperingatinya dengan cara yang sangat spesial. Akan kita awali dengan hari Kamis 17 April 2025, Kamis Suci Worship Night, di mana malam itu kita akan benar-benar berfokus kepada pujian dan penyembahan dan doa, di mana kita Alpha Omega Church ingin berdoa bersama-sama dengan Anda dan berdoa untuk Anda masing-masing. Baik mungkin yang datang dengan sakit penyakit, baik secara fisik maupun pikiran dan lain sebagainya, atau juga akan ada kesembuhan batin. Dan juga saya yakin Tuhan akan bergerak dan bekerja secara powerful di hari Kamis tersebut. Jadi jangan lupa untuk hadir di Surabaya. Kita akan kumpul bersama-sama di AOC di DPU, sehingga hadirlah bersama-sama. Ajaklah kawan, keluarga, dan kerabat supaya mereka juga bisa didoakan bersama-sama dan di malam itu mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang begitu luar biasa. Kemudian dilanjutkan di hari Jumat Agung, kita akan beribadah bersama-sama di setiap lokasi Alpha Omega Church masing-masing dengan jam sebagai berikut ini. Dan di hari Minggunya kita akan berkumpul bersama-sama di lokasi Alpha Omega Church masing-masing dengan jam ibadah yang sesuai dengan setiap lokasi. Kita yakin sepanjang weekend ini akan menjadi Easter weekend yang sangat-sangat powerful, dan kami berdoa setiap pribadi akan mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami cintanya Tuhan, dan juga mengalami kuasa Tuhan dinyatakan baik di dalam setiap kehidupan kita maupun melalui setiap kehidupan kita. See you and your friends at Easter weekend at all Alpha Omega Church. Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service kita hari ini, dan tentunya every week kita selalu ada new series coming up. Jadi jangan lupa untuk join dan nonton sama-sama, oke? Dan hari ini kita mau bahas mengenai, kan kita ini orang yang gak sempurna. Siapa yang setuju katakan yes? Yes banget. Kayaknya aku duluan nih. Kayak setiap kita nggak ada yang sempurna. Nah, siapa sih tapi di tempat ini yang kita merasa kita nggak sempurna, tapi sebetulnya kita suka banget kalau kita dihargain orang lain? Pasti kayak, wah me, it's me. Siapa yang suka dikurang ajarin? A big no, bener nggak? Siapa yang suka diterima? Setiap kita pasti langsung acungin tangan. Tapi siapa di tempat ini yang ternyata kita juga masih jatuh bangun dalam dosa? Itu juga kita, sad news banget. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Untungnya nih, we praise God, kita bersyukur. Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang selalu baik sama kita, menghargai kita, menerima kita, mencintai kita. Dan hari ini
Kita mau sama-sama lihat ya, bahwa hati Yesus buat orang berdosa dan orang terhilang. Kita mau sama-sama simak di Lukas 15. Katanya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Oke, everybody listen to him. Terus katanya ayat selanjutnya, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor aja di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, coba kita ngelihat ya dari cerita ini. Berarti yang pertama, mari kita lihat dari POV yang nggak peduli orang berdosa. Siapa yang nggak peduli orang berdosa? Dalam Lukas 15 ayat yang kedua mengatakan, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama dengan mereka. Jadi Yesus hanging out dengan mereka. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat, mereka nggak suka. Mereka bersungut-sungut dan mereka mungkin ngedumel gitu. Nah, tapi kita ngelihat dari POV Yesus. Sedangkan dari POV Yesus di ayat yang ke-7 mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Berapa orang? Satu orang. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar itu yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi satu orang surga langsung bersukacita hanya karena satu orang bertobat. Surga bersukacita karena satu kawan atau satu orang yang berdosa bertobat. Bahkan juga surga itu bersukacita banget karena satu teman kelas kita bertobat. Juga kalau satu anggota keluarga kita juga bertobat, surga bersorak-sorai dan benar-benar bersukacita. Ini adalah hati Yesus. Jadi ini adalah POV dari Yesus. Nah, masalahnya sekarang ternyata banyak orang Kristen yang Farisi. Kok gitu sih? Maksudnya gimana? Orang Kristen yang nggak peduli dengan orang berdosa. Duduk dekat sama Yesus, dengerin ajaran Yesus, bisa duduk di gereja, malah mungkin bisa pelayanan di atas mimbar, bisa nangis-nangis menyembah, tapi nggak peduli orang berdosa. Bener atau bener? Kayaknya kena banget ya. Siapa yang kalau diajak pergi hangout, dan kalau kita merasa, banyak yang nggak kenal, nggak jadi batal ikut. Siapa? Nah, berarti kalau kita nggak connect, kita nggak kenal, akhirnya kita nggak nyaman. Yang setuju kata yang yes. Nah, so how do we expect more friends to come to teens kita, service kita, kalau mereka nggak merasa nyaman dengan kita, kalau mereka nggak merasa connect sama kita? Yang setuju kata anggu-anggu nih, yes, yes, yes. Nah, mari kita kasih tahu kanan kiri kita, jangan jadi Kristen Farisi. Jadi mari kita sapa teman baru kita yang datang sendirian, kita mungkin ajak mereka kenalan, namanya siapa, sekolah di mana, dan lain sebagainya. Untuk apa? Make them feel comfortable here. So, setelah itu apa? Kalau mereka comfortable dan nyaman, pastinya dong automatically they will keep coming back here. Yang setuju kata yes. Dan berikutnya, bayar harga. Yesus itu bayar harga. Yesus tuh bayar harga untuk bisa connect to sinners. Coba kita lihat cerita di atas tadi. 4 hal yang Yesus lakukan. Meninggalkan yang 99. Bayangin nih, 99. Bukankah udah punya banyak? Harusnya kalau satu hilang ya udahlah biarin. Kan bisa beranak nih, nanti bisa bertambah juga anyway.
Tapi bukan itu yang Yesus lakuin. Dia bahkan meninggalkan yang 99, cari satu yang hilang sampai ketemu. Bahkan waktu ketemu diletakkan di bahunya dengan gembira dan memanggil sahabat dan tetangganya. Artinya apa? Coba kita lihat bayar harga Yesus untuk setiap kita, kamu dan aku. Yesus meninggalkan yang 99. Kadang berarti itu adalah meninggalkan zona nyaman. Mari sama-sama kita ucapkan, 2, 3, meninggalkan zona nyaman. Kadang kita jadi orang Kristen, itu jadi kayak zona nyaman kita. Sampai seringkali jadi nggak peduli sama orang-orang yang berdosa ataupun orang-orang yang terhilang yang bahkan mungkin belum mengenal Yesus. Nah, kita coba lihat nih, orang baru asing di tengah kita. Kira-kira sekarang ini, ada nggak ya? Atau kalau kita berpikir, di teman kelasku ada nggak ya? Mari kita sama-sama merenungkan. Dan kita nggak justru merasa malu atau canggung ngajakin mereka atau ngobrol sama mereka, tapi justru kita perlu merangkul mereka. Yang setuju kata yes. Sekali lagi kita harus ingat, harus bikin orang nyaman supaya mau connect dan kembali. Yang setuju kata yes. Nah, karena seringkali anehnya, untuk dosa kita nggak canggung, tapi untuk kebenaran kok kita bisa jadi canggung ya? Untuk dosa kita nggak malu, tetapi untuk kebenaran kok kita malu sih? Kayak kalau kita party-party, kita kayak nggak malu banget, tapi mau ngajakin orang aja untuk datang misalnya nih ke teen service kita, ataupun di hat-trick, ataupun di atmosfer. Gimana? Kayaknya malu ya. Nah, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Kenapa sih Yesus kasih cerita meninggalkan 99 demi satu yang terhilang? Nah, dia kasih kita teladan. Dia lakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu merangkul yang hilang. Nah, Yesus meninggalkan surga ke dunia yang hancur ini demi siapa sih? Demi kita semuanya, demi kamu dan aku. Untuk kita semuanya. Mencari sampai menemukan, berarti Yesus tuh nggak menyerah. Hanya karena dia udah punya 99, satu hilang aja dia terus cari. Berarti kita harus tahu, kita perlu menyapa orang yang baru. Entah siapapun itu, kalau kita ngelihat mungkin kayak kita, oh kayaknya belum pernah kenalan. Yuk sapain mereka. Kalau kita mungkin ngajakin teman kita, kawan kita 3 kali aja, kayak di cancel mulu nih, batal mulu. Udahlah nggak usah, kita udah nyerah. Seringkali itu yang kita lakukan, tapi Yesus dia nggak menyerah. Nah, kenapa sih Yesus kasih cerita sampai menemukan yang terhilang? Karena apa? Yesus mau kasih kita teladan. Yesus cari kita bahkan menemukan kita. Yang setuju kan yes. Kalau Tuhan nggak greget, nggak semangat, dan nggak terus rajin untuk kasih teladan sampai mencari kita yang terhilang, jangan-jangan hari ini mungkin kita belum percaya Yesus. Yang setuju kan yes. Nah, terus yang berikutnya nih. Yesus juga katanya meletakkan di bahunya dengan gembira. Nah, artinya apa nih? Berarti very rich nih maknanya. Yesus itu nggak marah-marahin domba yang hilang. Bodoh ya lu, ngapain sih lu kok jauh sendiri sama yang lain? Harusnya lu nggak perlu hilang, nggak perlu repot-repot gue cari. Tapi bukan gitu respon Yesus. Justru dia bilang, ayo aku gendong kamu. Dengan di bahunya dengan gembira. Nah, kenapa Yesus juga kasih cerita meletakkan domba hilang di bahunya dengan gembira? Karena sekali lagi dia mau kasih kita teladan. Yesus kepingin kita juga melakukan hal yang sama. Jangan seperti Kristen Farisi yang justru menghindari dan benci orang berdosa. Domba hilang nggak tahu jalan kembali, Yesus gendong. Dia bukan malah marah-marah. Dia gendong untuk tahu dan menunjukkan jalan menuju kebenaran dan kehidupan. Yesus nggak suruh kita baik dulu kok, tapi justru kita juga, Tuhan kasih kita teladan supaya kita juga nggak merasa kayak nggak layak ataupun kita merasa menghakimi orang lain. Karena Yesus menemui kita di saat kita masih berdosa dan penuh dengan dosa dan bahkan sampai hari ini masih jatuh bangun dalam kesalahan dan dosa kita. Yang setuju kata yes. Tapi Yesus malah mau mati buat setiap kita waktu kita masih berdosa. Jadi mari setiap kita nih, Yesus ajak kita, yuk gendong kawan kita. Literally bukan in physical ya. Kayak ayo gendong sama-sama. Gue gak kuat nih, belum latihan nge-gym dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi mungkin kita bisa bayar harga. Maksudnya adalah kalau misalnya kita mau ajakin mereka, mungkin kita bisa jemput mereka.
ataupun kita ngajakin ngopi, ataupun kita ngajakin mungkin makan snack bareng, hangout bareng, ngajakin mungkin board game atau apapun itu, ataupun bahkan mungkin olahraga bareng. Nah, seperti Yesus gendong kita pulang dengan sukacita, Tuhan juga mau kasih teladan bahwa setiap kita, yuk kita gendong orang lain untuk mereka boleh satu langkah mengenal Yesus. Manggil sahabat dan tetangganya, maksudnya gimana? Artinya adalah dirayakan bersama. Sekali lagi, keselamatan itu bukan dirayakan secara pribadi, tapi dibagikan. Semua orang kan bilang, kalau iman itu pribadi masing-masing, yes, setuju banget. Tetapi waktu ada keselamatan terjadi, entah itu anggota keluarga, kawan kita, itu perlu dirayakan. Yang setuju katakan yes. Keselamatan dalam Yesus kita perlu rayakan bersama. Kenapa? Makanya kita perlu ada baptisan yang disaksikan banyak orang. Karena baptisan itu mengakui Yesus di depan banyak orang, bukan sendirian. Yang setuju yes. Nah, demikian juga saat kita bawa orang, mungkin kawan-kawan kita yang belum mengenal Tuhan ke gereja, mari kita sambut, ajak mereka ke Komsel, bahwa Komsel ini adalah fun dan deep. Kita bisa sharing mengenai apapun masalah kita, struggle kita, dan di Komsel juga merupakan support system kita. Jadi di antara kita kalau ada yang baru nih, muka-muka yang wajah-wajah yang mungkin belum kita kenal, kita sapain mereka, kita sambut mereka. Jangan seperti sekali lagi orang Kristen Farisi. Mari kita ajak ngobrol mereka. Karena apa? God's priority is restoration, not rejection. Nah, kenapa Yesus kasih cerita kita meletakkan domba yang hilang dirayakan dengan sahabat dan keluarga? Karena Yesus mau kasih kita teladan, yuk lakukan hal yang sama. Saat kayak kita tahu, wah orang ini kayak bisa jadi lebih tersenyum ya dibandingkan yang biasanya mungkin cemberut mulu atau menggerutu mulu. Yuk kita celebrate every step, setiap progres yang terjadi. Dan aplikasinya apa nih? How to connect to sinners like Jesus. Yang pertama, tinggalkan zona nyaman. Dan yang kedua, tentunya kita nggak menyerah. Hanya karena kita ditolak 1 kali, 2 kali, mari kita nggak menyerah sama-sama. Karena apa? Yesus juga nggak menyerah loh sampai di atas kayu salib untuk nyelamatin setiap dosa kita dan hidup kita. Dan yang berikutnya yaitu aplikasinya adalah gendong yang terhilang kembali dengan sukacita. Kita harus perlu juga merangkul mereka. Dan yang keempat yaitu sambut bersama-sama. Karena apa? Sekali lagi, God's priority is restoration, not rejection. Karena Tuhan mau setiap kita dirangkul untuk bisa semakin dipulihkan. Bukan justru menghakimi atau justru mengabaikan mereka semua. Jadi sekali lagi, apa yang perlu kita lakukan ada 4 hal. Tinggalkan zona nyaman kita, nggak menyerah, gendong yang terhilang untuk kembali dengan sukacita, dan yang keempat yaitu celebrate together.